Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Margareta Lubay dengan nomor pokok mahasiswa 1913023021 dari kelas 5A Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara memvisualisasikan suatu orbital dari suatu fungsi gelombang orbital atom hidrogen dengan menggunakan media visualisasi online 3 dimensi, yakni Desmos. Langsung saja, di sini bisa teman-teman lihat terdapat suatu tabel yang berisikan persamaan-persamaan fungsi gelombang pada atom hidrogen. Nah, nantinya pada aplikasi Desmos ini kita akan memasukkan fungsi gelombang untuk membentuk suatu orbital. Tapi perlu diingat bahwa orbital itu merupakan kuadrat dari fungsi gelombang psi kuadrat dalam kurung r theta pi. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel bahwa ada fungsi gelombang yaitu psi r theta pi, namun di sini ia belum dikuadratkan, sehingga nanti pada saat kita menggunakan persamaan-persamaan ini ke dalam aplikasi visualisasi online 3 dimensi ini, maka kita perlu untuk mengkuadratkan fungsi-fungsi yang kita gunakan. Nah, selanjutnya, di sini bisa teman-teman lihat adalah tampilan dari aplikasi Desmos ini. Nah, di sini ada catatan khusus bahwa pada aplikasi online ini sudut theta adalah pi dan sebaliknya juga begitu, di mana pi adalah theta. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita coba bagaimana sih pengaplikasian dari media visualisasi 3 dimensi ini. Yang pertama, kita akan menggunakan persamaan 1, di mana 1 per akar pi. Nah, untuk membuat akar pi itu kita bisa menggunakan keyboard yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada akar, lalu ada pi. Nah, langsung saja ya kita operasikan. Akar pi dikali A0 pangkat 3/2. Nah, A0 ini kita tambahkan slide-nya ya. Lalu di sini pada tabel persamaan itu dituliskan E pangkat 1 per E pangkat min R per A0. Namun untuk E yang seperti itu kita bisa menggantinya dengan fungsi eksponen. Nah, langsung saja kita ganti menggunakan fungsi eksponen. Lalu pangkatnya tadi kita letakkan di dalam sebuah kurung, di mana yang berisikan min R per A0. Jangan lupa kita tutup kurung. Nah, fungsi ini merupakan baru fungsi gelombang psi dalam kurung r theta pi. Nah, sedangkan untuk membentuk suatu orbital itu persamaan fungsi gelombang ini harus dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu. Caranya yaitu kita dengan cara diletakkan di sebelah sini, kita berikan tanda kurung, lalu di sebelah sini, lalu kita klik ini kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Tapi ini bisa kita perbesar. Caranya dengan seperti ini. Namun di sini bisa kita perbesar ya teman-teman. Nah, jadi pada persamaan 1 ini jika divisualisasikan maka bentuk orbitalnya itu adalah orbital S. Di sini saya juga ingin menambahkan bahwa di sini kita bisa mengganti tampilan dari Desmos ini.
jika kita checklist ini, maka ia akan berubah menjadi tampilannya gelap dan orbitalnya ini akan berubah warna menjadi ungu. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua ya teman-teman. Persamaan yang kedua ini sebenarnya hampir sama, namun jika yang sebelumnya itu hanya 1 per akar pi, di sini itu menjadi 4 akar 2 pi. Nah, akar 2 pi dikali A0 pangkat 3 per 2. Selanjutnya di sini pada bagian sini itu terdapat tanda kurung yang berisikan 2 dikurang R per A0. Lalu tidak lupa kita tutup kurung. Nah, lalu ada E pangkat min R per 2A0. Jangan lupa untuk dikuadratkan kembali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa memperbesarnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk persamaan yang kedua itu orbital yang tervisualisasikan juga merupakan orbital S. Nah, ini untuk fungsi A, B, dan C ini adalah bentuk dari sumbu-sumbu kartesiannya. Nah, bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, baiklah ya, kita langsung saja ke persamaan yang berikutnya, yakni persamaan ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau persamaan ketiga itu dia sudah mulai menggunakan cos ya. Nah, kita ingat ya tadi kalau ada cos ini, maka cos theta ini merubah menjadi cos pi. Langsung saja ya kita coba. Untuk persamaan yang ketiga ini, pada bagian awal depan ini tetap sama ya teman-teman. Pada bagian yang ini dia tetap sama dengan persamaan 2 tadi. Namun di sini nantinya itu terdapat sedikit perbedaan. Jadi di sini tidak ada 2 min. Jadi langsung saja R min A0 dikali E pangkat min R per 2A0. Nah, langsung saja ya. E nya tadi kita jadiin eksponen, jadi exp dalam kurung min R per 2A0. Nah, namun di sini terdapat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat persamaan baru yaitu cos theta. Namun theta itu kan tadi dirubah menjadi pi, jadi cos pi. Jangan lupa untuk selalu dikuadratkan ya teman-teman. Nah, orbital yang terbentuk menjadi seperti ini. Kita perbesar ya. Nah, seperti ini. Jadi orbital yang terbentuk seperti ini teman-teman. Bisa terlihat ya bahwa untuk persamaan ketiga ini orbital yang terbentuk adalah orbital P. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke persamaan 4. Untuk persamaan 4 ini juga hampir sama dengan persamaan-persamaan sebelumnya, namun di sini ada sedikit perubahan, di mana 4 ini berubah menjadi 8 dan 2 pi ini berubah menjadi pi. Lalu ada juga di sini, jika di sini adalah cos, maka pada persamaan ini adalah sin. Nah, sin theta berarti kita rubah menjadi sin pi. Sin pi E plus minus R pi. Nah, plus minus ini bisa kita ganti ya teman-teman menjadi 2 cos theta. Tapi sebelum itu kita kurung terlebih dahulu persamaan sin pi-nya. Jadi kita tinggal menambahkan 2 cos
theta. Nah, untuk tetanya ini sendiri kita bisa mencarinya di keypad yang ada di sini. Nah, ini seperti ini. Sehingga nanti didapatkan suatu orbital yang berbentuk seperti ini. Nah, nanti orbitalnya bisa kita perkecil agar terlihat lebih jelas ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita ubah. Tuh, dia bisa menjadi seperti ini, teman-teman. Dan di sini persamaan 4 itu juga menghasilkan suatu orbital, yakni orbital P. Selanjutnya kita langsung beralih ke persamaan 5. Nah, untuk persamaan 5 ini terdapat sedikit perbedaan. Di sini 8 ini menjadi 81. Lalu Pi ini menjadi 3Pi. Nah, jika sebelumnya itu terdapat R per A0, maka di persamaan 5 ini kita mendapatkan 27 dikurang 18 R per A0 ditambah ditambah 2 R kuadrat. Nah, di sini sudah terdapat perbedaan ya, teman-teman, karena di sini kita sudah menggunakan R kuadrat. Nah, di sini kita sedikit angkat agar terlihat. R kuadrat per A0 kuadrat. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Lalu di sampingnya itu terdapat eksponen sama seperti ini, namun di sini adalah 3A0. Nah, di sini tidak ada sin dan cos ya, teman-teman. Jadi kita hilangkan saja sin dan cosnya ini. Nah, didapatkan orbital seperti yang terlihat di layar ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan orbital S. Selanjutnya kita beralih ke persamaan 6. Langsung saja persamaan 6 itu di sini kita lihat apa itu persamaan 6. Persamaan 6 adalah akar 2 per 81 kali akar pi dan seterusnya. Jadi langsung saja ya, teman-teman, kita substitusikan ke dalam Desmos, dalam aplikasi Desmosnya. Di sini saya langsung kopas saja untuk mempersingkat waktu. Nah, tapi saya ganti ya, teman-teman, isinya menjadi akar 2. Di sini lalu 8 dikali jika sebelumnya itu 3pi, maka di sini tinggal pi. Nolnya tetap sama seperti sebelumnya. Nah, di sini bukan 27 melainkan 6. 6 dikurang. Nah, di sini juga tidak ada 18, dia langsung R. Jadi sepertinya dia seperti lebih kecil ya, teman-teman. R. Nah, tidak ada juga yang bagian ini. Jadi ini langsung kita hapus saja. Nah, dikurungkan. Oh, tidak lupa ternyata di sini ada lagi. Nah, dia tidak memerlukan ini, tidak memerlukan kuadrat. Jadi kita hilangkan saja. Oh, A0-nya jangan lupa. Lalu kita lihat lagi bahwa ini kan sudah menjadi R per A0. R per A0, jangan lupa ini dikali juga ya, teman-teman, dengan eksponennya, yaitu min R per 3A0 cos theta. Cos theta ini kita ganti menjadi cos pi. Seperti ini. Nah,
maka nanti didapatkan persamaan didapatkan visualisasi orbital, yakni orbital P. Di sini biar lebih jelas kita tampilkan lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Dia sedikit berbeda ya dengan orbital P yang pertama kita temukan tadi di persamaan 4. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman untuk ke persamaan 7. Nah, persamaan 7 ini apa sih? Kita lihat dulu ke atas. Oh, ini persamaan 7 adalah 1/81 akar pi A0 pangkat 3/2 dan seterusnya ya. Langsung saja kita substitusikan ke dalam Desmos Media visualisasi 3 dimensi. Di sini dia tidak pakai akar 2 lagi, melainkan menjadi 1. Lalu di sini juga pi tetap, sampai sini juga masih tetap sama. Jangan lupa di sini dikurung ya teman-teman. Habis dari sini kita tetap sama ya teman-teman. Namun di sini jika di sini ia adalah cos, maka di sini dia menjadi sin pi. Oh, di sini dikali dengan e pangkat plus minus. Jadi di sini sin pi ini kita kurung terlebih dahulu. Lalu kita kalikan dengan 2 cos theta. Karena dia tadi plus minus. Nah, di mana ya tetanya? Kita lihat di sini, tetanya adalah ini. Nah, maka didapatkan bentuk orbitalnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan perkecil agar terlihat lebih. Nah, maka inilah tampilan orbital untuk persamaan 7. Ia juga membentuk suatu orbital P. Selanjutnya kita langsung saja ke persamaan 8. Untuk persamaan 8 ini cenderung sama, yaitu tetap 1/81. Namun di sini dia berubah menjadi 6 pi. Lalu di sini kita hapus saja ya teman-teman. Kita hapus mulai dari sini. Nah, di sini R-nya ini R kuadrat teman-teman. Jadi kita harus mengkuadratkan R-nya terlebih dahulu. Kita menambah ke pangkat 2. Lalu untuk A0, ini A0-nya salah ini. A0 kuadrat juga ya. A0 kuadrat. Lalu ini tetap. Nah, di sini kita hapus. Ini menjadi 3 cos pi ya, bukan theta. Cos pi dikurang 1 dalam kurung. Nah, jika dikuadratkan maka dia akan membentuk orbital seperti ini. Di sini kita bisa perbesar ya teman-teman. Seperti ini. Kita cek lagi ya teman-teman apakah terdapat kesalahan dalam penulisannya. Oh, di sini teman-teman, cosnya ini merupakan cos kuadrat. Nah, kita perbesar ya teman-teman. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Orbital seperti yang ditampilkan ini merupakan orbital D. Di sini kita perkecil agar dia terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa rubah arah rotasinya menjadi seperti
Coba kita rubah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sepertinya orbital DZ kuadrat ya teman-teman. Langsung saja ya kita ke persamaan 9. Untuk persamaan 9 ini 1/8 1 kali akar pi. Jadi 6-nya kita hapus. Di sini tetap sampai sini dia tetap ya teman-teman. Nah, di sini bukannya seperti ini, dia melainkan menjadi sin theta dikali cos theta. Namun tadi kita ingat bahwa kalau bahwa theta itu menjadi pi. Jadi di sini sin pi dikali cos pi, lalu ada eksponensialnya IXP. Oh, mohon maaf, di sini plus minus ternyata, sehingga dia menjadi 2 cos theta. Kita tambahkan simbol theta di sini. Nah, jika sudah ditambahkan theta, maka orbitalnya berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaan orbital dari persamaan 8 dan 9. Namun, orbital persamaan 9 ini juga merupakan orbital D. Langsung saja ya teman-teman, kita beranjak ke persamaan yang terakhir, yakni persamaan yang nomor 10. Di sini bisa teman-teman lihat 1/162 akar pi A0 pangkat 3/2 dikali R kuadrat per A0 kuadrat dikali E pangkat min R per 3A0 sin kuadrat theta E plus minus 2 LP. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita substitusikan. Kita tinggal mengganti saja ya teman-teman, agar terlihat lebih cepat. Di sini kita bisa lihat persamaan ini dengan ini, kita samakan ya. Sampai sini dia tetap menggunakan persamaan yang sama. Lalu di sini sin. Nah, sin theta ini dirubah menjadi sin pi, namun di sini sinnya sin kuadrat. Jadi kita rubah dulu sin kuadrat. Sin kuadrat. Lalu kita cos yang ini kita hapus karena tidak dibutuhkan. Nah, di sini kan plus minus 2 LP, sehingga di sini menjadi 2 cos 2 theta. Maka didapatlah suatu visualisasi orbital yang terlihat seperti ini. Nah, ini juga merupakan suatu orbital D ya teman-teman. Di sini kita bisa rubah arahnya seperti ini teman-teman. Lihat, penampilannya terlihat berbeda ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menunjukkan bahwa di sini kita bisa menggerakkannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika n-nya ini sedikit, maka garis-garisnya itu juga sedikit. Nah, lihat, ia menjadi lebih panjang seperti